Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblati ummati amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan pembelajaran. Di depan kita sudah ada pemateri yang akan menyampaikan materinya. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblati ummati amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Dr. Suasana Nikmat Jimting MA selaku dosen pengampu, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Lutfi Arifah Bayum selaku moderator dan rekan saya Leni Andari selaku pemateri. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan judul eksistensi pendidikan Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tentang eksistensi pendidikan Islam, mari sama-sama kita dengarkan pemaparan dari pemateri kita. Pada pemateri, baik, terima kasih kepada moderator. Jadi pada hari ini, pada siang hari ini, kita membahas tentang eksistensi pendidikan Islam. Apa sih eksistensi itu? Nah, jadi eksistensi itu terbagi menjadi 4 pengertian. Apa saja itu? Yaitu ada eksistensi yang artinya apa yang ada. Yang kedua, eksistensi itu apa yang memiliki aktualitas. Dan yang ketiga, eksistensi itu segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Dan yang terakhir, eksistensi ini adalah kesempurnaan. Lalu ada dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, dan dari dalam kamus bahasa Indonesia itu eksistensi itu artinya sebagai keberadaan. Maksudnya keberadaan kita itu dianggap dan dapat dihitungkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Itu menurut kamus besar bahasa Indonesia. Lalu apa sih pengertian pendidikan Islam? Nah, jadi pendidikan itu kita harus mampu membina dan membentuk pribadi peserta didik, agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nggak hanya bertakwa kepada Allah, melainkan cinta dan sayang kepada orang tua dan tanah air. Lalu kita harus bisa mengarahkan dan membentuk peserta didik itu menjadi manusia yang berakhlak mulia, menjadi manusia yang ideal. Maksud manusia ideal itu yang sempurna akhlaknya. Lalu agama Islam ini kan bersifat universal, yang mengajarkan kepada umat manusia berbagai aspek kehidupan, baik dalam sifat duniawi maupun sifat akhirat. Jadi harus seimbang, ya, nggak boleh nggak seimbang, harus seimbang. Lalu ada salah satu ajaran agama Islam yang diwajibkan kepada umat manusia, kepada umat muslim, yaitu apa? Yaitu pendidikan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena pendidikan dapat diperoleh. Jadi ilmu itu adalah bekal kehidupan ke arah yang lebih baik lagi. Sudah terdapat dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam bermajelis ilmu. Berarti kan untuk menuntut ilmu. Maka lapangkanlah, insya Allah Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Insya Allah Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu Quran surah Al-Mujadilah. Lalu ada awal mula masuknya pendidikan Islam di Indonesia. Menurut musafir dan pedagang muslim nih, Islam dikenal di Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi, yaitu melalui jalur perdagangan dari Teluk Persia dan Tiongkok. Kemudian pada abad ke-11 Masehi, teman-teman, sudah dipastikan bahwa Islam itu telah masuk di Kepulauan Nusantara, yaitu melalui kota-kota pantai di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Pada saat abad ke-11 itulah
pendidikan informal ini terutama berjalan dengan lingkungan keluarga. Dengan lingkungan keluarga, jadi kita harus menanamkan, apalagi orang tua, kita harus menanamkan sendi-sendi keagamaan, nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak kita. Jadi kewajiban orang tua itu dalam mendidik anaknya yaitu melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Contohnya seperti kita harus belajar kepada anak kita seperti sholat, harus dibiasakan sholat. Lalu terdapat dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Fase perkembangan. Nah, jadi isi pendidikan ini, pelajaran Islam ini timbul di sistem madrasah, baik ajar di langgar, masjid maupun pesantren. Itu ada pengajian Al-Quran. Di dalam pengajian Al-Quran itu ada guru fisiknya dan membaca Al-Quran, ibadah, praktek dan kerukunan, keimanan, sifat dan kerukunan, dan terakhir ada akhlak dan cerita dan kehidupan teladan. Itu dalam pengajian Al-Quran. Lalu ada tingkatan lagi teman-teman, yaitu dengan tajwid dan qasidah, berjanji dan sebagainya, serta mempelajari kitab-kitab kerukunan. Contohnya seperti pengajian kitab. Pengajian kitab ini ada beberapa, yaitu ada ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan lain-lain. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Yang selebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bapak Umir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa sajakah isi dari pendidikan dan pengajaran agama Islam pada tingkat permulaan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sela. Pertanyaannya, apa sajakah isi dari pendidikan dan pengajaran agama Islam pada tingkat permulaan? Seperti yang telah dipaparkan oleh pemateri tadi, adapun isi pendidikan dan pengajaran agama Islam pada tingkat permulaan menurut Zuhairini meliputi yang pertama itu belajar membaca Al-Quran, yang kedua pelajaran dan praktek dan yang ketiga itu pelajaran ketuhanan atau teologis, atau bisa juga disebut dengan ketauhidan yang pada garis besarnya berpusat pada sifat 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5, bagaimana pendidikan Islam berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan toleransi antar umat beragama? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nuria.